Pemerintah akan menghapus jenis beras premium dan medium. Nantinya kategori beras akan terdiri dari beras biasa dan beras khusus. Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas adanya kasus manipulasi harga beras dan beras oplosan, Menteri Koordinator Bidang Pangan berencana menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya akan ada dua klasifikasi, yaitu beras dan beras khusus. Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hal ini dilakukan agar tak ada lagi yang bermain-main soal beras premium. Nah, melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada dua. Satu beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain, itu namanya beras. Yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. Satu lagi beras khusus. Beras khusus akan ditentukan berdasarkan izin dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beras khusus yang dimaksud merujuk pada jenis beras tertentu dengan kualitas tertentu, misalnya beras pandan wangi, beras basmati, dan beras japonica. Diharapkan dengan adanya penghapusan kelas beras, maka praktik culas penjualan beras tidak sesuai dengan label kemasan dapat teratasi. Tim TV One mengabarkan. Pemerintah akan mengklasifikasikan dua jenis beras, yaitu beras biasa dan juga beras khusus. Hal ini dilakukan agar tak ada lagi bermain-main soal beras premium. Lalu apakah klasifikasi ini ke depannya akan mempengaruhi harga dan stok? Untuk mengetahui kondisi terkini, reporter TV One Aurelia Zafira akan melaporkannya untuk Anda. Aurel, sejauh ini bagaimana harga beras di pasaran? Selamat pagi Hijul dan juga pemirsa, benar sekali pagi ini saya sudah berada di Pasar Klender, Jakarta Timur, yang mana kami ingin bertanya langsung nih kepada penjual beras atau agen beras yang ada di Pasar Klender ini tentang salah satu program prioritas pemerintah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan yang merupakan penyederhanaan jenis beras yang beredar di pasaran. Dan jika saat ini masyarakat masih sering menemui beras dengan label premium, medium, hingga beras spesial, kedepannya nanti pemerintah hanya akan mengenal dua jenis beras, yakni beras biasa atau beras reguler atau beras khusus. Yang mana beras reguler ini nantinya akan disubsidi langsung oleh pemerintah dan akan dijual dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Dan sementara untuk beras khusus ini merupakan beras dengan spesifikasi tertentu seperti beras pandan wangi, beras untuk kesehatan atau beras basmati, atau beras impor dengan izin khusus. Nah, di sini saya sudah berada di agen beras atau toko beras di Pasar Klender nih dengan abang siapa saya? Pak Ahmad. Oke. Pak Ahmad, sudah tahu belum ada kebijakan baru nih tentang program baru prioritas pemerintah Prabowo yang bilang nantinya akan ada penyederhanaan jenis beras yang nantinya akan dibagi menjadi dua macam saja. Ini sudah tahu belum? Belum tahu kabar itu. Iya, bagaimana Bang tanggapannya nantinya beras ini akan disatukan menjadi dua jenis beras saja, yaitu beras biasa dan juga beras khusus. Yang mana beras biasa itu yang disubsidi langsung oleh pemerintah dan dijual dengan harga terjangkau, sementara untuk beras khusus nantinya dengan spesifikasi tertentu nih, kayak beras pandan wangi, beras basmati, dan juga beras impor dengan izin. Ya kalau dibikin mahal mungkin agak susah ya. Pasti orang beli kan pengennya banyak pilihan, bisa nyari yang murah, ya gitu aja. Kalau bikin beras kayak beras mati kan mahal ya. Per kilonya 30-an 35 nih beras mati ya. Susah kayaknya kalau bikin mahal begitu. Menurut abang sendiri nih, apakah kebijakan ini nantinya akan memudahkan atau justru malah membingungkan, khususnya bagi para konsumen atau pembeli?
Ya kalau bikin murah kan iya, cuma karena dua macam ya. Tapi dengan harga mahal mungkin agak susah itu yang pelanggan beli. Apakah ada kekhawatiran sendiri nih dari pedagang terkait kemungkinan penurunan harga atau omset yang mungkin menurun atau bahkan mungkin naik gitu nanti? Iya kalau bilang menurun tuh kalau bikin cuma dua macam harga gitu ya. Semua orang nggak mau pilihan, banyak pilihan yang murah, maksimal per liter 11.000, 12, 13 kayak gitu baik. Oke, nantinya gimana nih Bang untuk sistem distribusi atau penetapan harga untuk masing-masing kategori beras? Ya kalau bisa sih ya, kalau bisa sih ya yang murah lah ya. Ini kan mahal berasnya bagaimana nih? Emang iya aja naik beras ini kemarin ini. Oke, kalau untuk sekarang nih Bang, ini untuk harga beras di pasaran sekarang ini dan ada jenis apa aja nih? Ada ini misalnya ini yang murah IR ya. Biasanya nih 11.000 bagus berasnya. Karena yang lagi mahal berasnya agak jelek. Bandung, Ramos beda-beda dia Mbak. Yang paling bagus di sini berarti beras ini Bandung dia, Saigon Bandung ya. Ini per liter 14.000. 14.000 per liter itu. ini Bang, ini Pandan wangi. harga 15.000 Per liter. Kemungkinan nantinya akan masuk ke dalam kategori beras khusus. Beras mati ya kalau bisa mahal lagi mungkin ya. Agak susah juga. Mungkin apa sih harapannya dari sisi pedagang terhadap kebijakan ini jika memang benar-benar nantinya akan dijalankan? Ya kalau dibikinin dua macam itu agak susah ya. Apalagi dengan tentu harga berapa. Misalnya per liter 13.000 itu paling murah ya. Itu agak susah, itu pedagang bisa menjerit tuh. Kayak tukang nasi kan agak susah kalau segitu beli murah. Mau mereka kan semakin murah dia nyari kan. Kalau murah bagus gitu, yang beli gitu maunya Mbak. Oke, makasih banyak ya Bang ya. Itulah tadi pemirsa reaksi atau dari pedagang beras di Pasar Klender. Sementara demikian Hijul, saya kembalikan Anda di studio. Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.